Hai, pernahkah Anda mengalami gagal dalam presentasi, merasa pesan tidak tersampaikan, materi tidak sesuai, tidak bisa menjawab pertanyaan, bahkan audiens tidak memberikan perhatian kepada Anda, sehingga tujuan dalam presentasi Anda tidak tercapai? Jika pernah, simak 3 langkah penting presentasi anti gagal yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah plan, yaitu melakukan perencanaan. Sebelum melakukan presentasi, tentukan tujuan presentasi dan susun strategi. Anda harus merencanakan dan menetapkan tujuan dari presentasi. Apakah tujuan Anda to inform, yaitu menginformasikan sesuatu informasi kepada audiens, atau to instruct, yaitu memberikan suatu instruksi atau perintah untuk menjalankan sesuatu. Atau bisa jadi to persuade, yaitu untuk meningkatkan involvement atau keikutsertaan dari audiens. Apapun tujuan Anda dalam presentasi, apakah mau menawarkan produk, menyampaikan proposal ide, menyampaikan update progress, atau lainnya, tujuan Anda harus tercapai, dan Anda harus susun strategi dalam menyampaikannya. Untuk menyusun strategi dalam presentasi, coba perhatikan. Lakukan analisa terhadap audiens yang hadir. Hal ini bisa membantu Anda menentukan pendekatan seperti apa yang bisa Anda gunakan, sehingga Anda dapat terhubung dengan mereka selama presentasi. Anda juga bisa memperkirakan bagaimana reaksi mereka terhadap presentasi Anda, mempersiapkan intermezzo atau ice breaking yang sesuai, dan menjaga audiens untuk tetap fokus kepada materi Anda. Selain itu, rencanakan juga media delivery yang Anda akan gunakan. Contohnya, apakah Anda akan gunakan media online, misalnya menggunakan Zoom, Google Meet, atau Anda akan menyampaikannya secara langsung kepada audiens. Rencana terkait waktu juga tidak kalah penting. Apakah konsentrasimu masih terjaga jika presentasi dilakukan pukul 11 malam? Berapa lama durasi waktu presentasi? Dan apakah waktu yang cukup untuk Anda bawakan materinya? Jika waktu yang diberikan sempit dan tidak terencanakan, siapkan executive summary. Itu akan sangat membantu menyampaikan pokok pesan dalam waktu yang singkat. Nah, dalam menyusun materi, susunan urutan dan sistematika itu sangat penting. Kenapa? Karena hal yang Anda akan sampaikan dari awal sampai dengan akhir itu bisa memiliki alur cerita yang runtuh. Urutan sistematika ini akan sangat membantu dalam mencapai tujuan utamamu. Yang kedua adalah prepare. Di sini Anda perlu mempersiapkan berbagai macam hal. Hal utama yang Anda perlu lakukan adalah menyiapkan konten. Pada saat menyusun konten, tentukan terlebih dahulu gagasan atau informasi apa yang ingin Anda sampaikan. Buat konsep atau kerangka terlebih dahulu sebelum Anda menyusun materi yang lebih detail. Dan yang tidak kalah penting yaitu pahami benar-benar materi yang ingin Anda sampaikan. Karena penguasaan materi ini akan mencerminkan performa Anda pada saat melakukan presentasi. Setelah Anda selesai membuat materi, coba lakukan pengujian atas storyline Anda. Apakah Anda ingin menyampaikannya dengan metode sebab akibat, atau akibat sebab, atau deduktif, atau induktif, dan lain sebagainya. Storyline ini penting karena alur informasi dapat tersampaikan secara jelas dan terarah. Edit dan baca ulang. Jangan menyempurnakan materi pada saat Anda sedang membangun sebuah konten. Jangan lakukan di awal, melainkan lakukan di akhir. Hal ini akan menghemat waktu Anda, di mana pada saat membangun materi, Anda akan fokus pada pokok-pokok isi materi,
Sementara, penyempurnaan sifatnya adalah melakukan perbaikan atas hal yang minor, seperti tampilan, salah penulisan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah latihan presentasi. Latihan presentasi ini penting. Anda bisa lakukan role play presentasi dengan merekam latihan presentasi Anda. Coba analisa, ada tidak hal yang kurang tepat, seperti intonasi, kecepatan bicara, materi sampai dengan arah pandangan mata Anda. Itu perlu Anda perhatikan. Bagi Anda yang sudah sering melakukan presentasi, mungkin sering mengabaikan latihan presentasi ini. Tapi tunggu dulu, seorang profesional public speaker pun sering melakukan latihan ini. Setidaknya, mereka melakukan dengan cara yang lebih sederhana. Siapkan enabler pendukung, seperti laptop, materi presentasi, produk yang ingin Anda presentasikan, dan lain-lain. Atau jika presentasi secara online, maka persiapkan juga kamera, mikrofon, dan lighting jika diperlukan. Siapkan juga backup plan-nya ya, jika tiba-tiba perlengkapanmu itu terkendala di tengah-tengah presentasi berlangsung. Biasakan diri dengan enabler pendukung yang Anda miliki, sehingga nanti pada saat presentasi Anda sudah siap dengan peralatan yang Anda gunakan. Yang ketiga, sekarang waktunya Anda melakukan presentasi. Smile. Anda harus berikan senyuman. Kesan pertama ini penting untuk membuat audiensmu mendengarkan, sehingga audiens siap untuk mengikuti presentasi selanjutnya. Sampaikan dengan baik dan tidak berbelit. Penyampaian yang terlalu berbelit dapat berdampak pada pesan utama yang tidak powerful. Tetap fokus pada storyline dan latihan yang telah Anda lakukan. Jika Anda menguasai materi, tentu mengelola pertanyaan dari audiens bukanlah hal yang susah. Tetapi ingat, Anda harus menyampaikan apresiasi terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan. Seperti, terima kasih telah menyampaikan pertanyaan yang bagus dari saudara. Dan untuk meningkatkan rasa hormat, Anda bisa sebutkan nama yang bertanya, seperti terima kasih Bapak Budi telah menyampaikan pertanyaan yang kritis. Selain memberikan apresiasi, Anda juga perlu menyampaikan kembali pertanyaan yang diajukan secara singkat, sehingga audiens lain dapat memahami pertanyaan yang disampaikan dan mengkonfirmasi supaya pertanyaan dapat dijawab dengan tepat. Setelahnya, konfirmasi kembali kepada penanya, apakah jawaban Anda dapat menjawab pertanyaannya. Tapi bagaimana jika Anda tidak tahu jawabannya? Jawabanlah dengan jujur jika Anda belum mengetahui jawabannya. Namun perlu Anda sampaikan bahwa Anda akan mencari tahu jawabannya dan akan menyampaikannya kembali melalui komunikasi jalur personal seperti email. Ada tips lain juga yang penting, yaitu pada saat audiens bertanya, siapkan catatan. Selain mencatat pertanyaan, Anda juga dapat menulis atau menyiapkan pokok-pokok dari jawaban Anda. Nah, setelah selesai dalam melakukan presentasi, coba lakukan analisa dari presentasi yang telah Anda lakukan tadi. Setidaknya, Anda harus dapat menjawab apakah tujuan dari presentasi berhasil. Dan pertanyaan kedua, apakah hal-hal yang perlu diperbaiki untuk presentasi berikutnya? Selamat mencoba mempraktikkan langkah-langkah ini. Semoga presentasinya sukses.